Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, apa kabarnya Gan? Nah, pagi ini kita akan ngomongin tentang manfaat pohon pisang, ya kan tuh. Pohon pisang kan, semuanya udah tahu kan? Nah, ini pohon pisang ya Kak, ini pohonnya nih tuh. Ini pohonnya, pohon pisang. Dari sini ke sini tuh pohon pisang. Ini daun pisang. Ini dahan pisangnya. Tuh nanti ada tuh nih sebelah sini nih. Ini namanya jantung pisang atau disebut bunga pisang, kembang pisang kan tuh. Ini klaras, daun pisang sudah kering disebut klaras. Ya kan tuh. Nah, sekarang kita mau ngomongin pohonnya kan. Ini pohon. Ini yang besar nih, tuh. Di pohon pisang. Nih, kegunaan yang pertama itu kan, biasanya itu kalau ada orang mengadakan hiburan pesta rakyat, misalnya itu apa namanya, nanggap wayang. Ada wayang kulit, wayang golek, wayang beber, dan wayang-wayang lainnya itu. Nah, pohon pisang ini tuh biasanya digunakan sebagai media untuk nancapkan wayang di gunungan wayang juga di set gitu kan. Nah, itu yang pertama, tahu kan? Itu satu yang dulu kita kenal waktu zaman kecil tuh. Ini gede ini, tapi biasanya tuh kalau untuk nancepan wayang dan gunungan itu lebih besar lagi pohon pisangnya. Ini masih kecil. Tuh, ini kan ukurannya udah tinggi sekitar 4 meter. Tapi ini ada yang lebih besar lagi, ada 6 meteran tuh. Yang ukurannya lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kita mau mengadakan hajatan, pernikahan atau pesta rakyat ya kan, itu kadang kita kan membuat jenang. Jenang itu apa istilahnya? Ya jenang lah, nanti diseling jenang itu yang istilahnya itu masak pakai kuali besar, ukuran diameter 1 meteran bahkan lebih, itu sampai 24 jam. Kita itu biasanya membuat tungku dengan ini kan, dengan pohon pisang ya kan tuh. Jadi pohon pisangnya ini kan bonggolnya tuh kita ambil segini, tuh kita piringkan miring. Nah, 4 atau 3, ini 3 pohon itu jadi tungku. Nah, tungku. Kelebihannya apa pakai tungku itu kan? Nah, itu karena kita itu nggak ada tungku yang muat buat wajan diameter 1 meter lebih, pakai ini. Nah, kelebihannya apa? Nah, kalau pakai tungku bonggol pisang ini kan keras nih. Nih, dia itu tidak mudah terbakar karena dia mengandung air banyak, jadi tidak mudah terbakar. Itu kan tungku masak jenang tuh. Masak 1 RT lebih itu kalau mau hajatan ya kan udah. Nah, yang kedua kan, biasa itu kalau jenangnya sudah matang, kita dulu waktu kecil itu para orang tua itu dikasih kelokopan pisang. Nah, ini nih. Ini pohon pisang ini kan bisa dikelokop tuh ya, tuh. Kelokop, terus. Nah, jadi ini satu pohon pisang itu merupakan terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan pohon pisang setelah dibuka ini nanti itu biasanya dipotong sekitar 15 cm. Nah, 15 cm atau berapa senti itu dipotong untuk wadah makanan jenang. Jadi difungsikan seperti piring atau mangkok ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu, jadi pohon pisang itu kalau kita buka ininya bisa difungsikan sebagai piring tempat makan gitu atau mangkok. Tapi khususnya untuk makanan-makanan yang itu kan, apa namanya, makanan yang nggak berkuah. Kalau makanan-makanan yang berkuah, dia itu istilahnya apa namanya, tumpah lah airnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nih kelokopan daun kelokopan. Nah, ini nih contoh kayak gini nih. Ini kan dia tuh, nah dari sini nanti kalau dikelokop ke bawah, ini dari sini kalau dikelokop ke bawah itu kan, nah itu nanti biasanya kelokop ke bawah itu dijadikan kayak 4 kotak gitu. Nah, kotaknya itu juga biasa digunakan tempat makanan tradisional, terutama bagi penganut kepercayaan agama lain itu biasa digunakan sebagai tempat sesajen gitu kan. Nah, tapi kita kan enggak gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, nah dulu waktu masih kecil, apa istilahnya itu namanya, pohon pisang juga kita manfaatkan sebagai rakit kan. Nah, baik ini sendiri ini kita potong bos.
Dulu waktu kita tinggal di tepi sungai kan, ketika sungai banjir atau meluap, nah kita itu motong satu dahan pisang, kemudian dahan pisangnya kita gunakan untuk berenang. Ya kalau zaman sekarang ibaratnya difungsikan seperti ban alat renang gitu kan, pelampung lah. Atau rakitnya itu jadi dua pohon pisang kita jajar tuh, nah, satu pohon pisang, satu lagi 2 atau 3 atau 4 kita jajarin, set istilahnya dipantek sama bambu itu kan. Nah nanti dijadikan rakit tuh. Nah itu enak tuh buat apa main-main gitu kan. Atau juga nggak main-main, itu biasanya difungsikan kalau kali sudah meluap untuk mengangkut barang-barang dari hulu sungai ke hilir gitu kan. Dari arah kulon ke wetan kalau dari Jodo itu istilahnya. Jadi kalau kita mau mengangkut kelapa atau mau mengangkut apa hasil-hasil pertanian lewat sungai kita, itu terkadang kita menggunakan rakit dari pohon pisang ini. Nah, dari rakit sudah istilahnya kan. Nah terus pohon pisang ini juga dulu menurut cerita nenek moyang kita tuh, bonggolnya ini nih kurus pisang tuh, bonggol yang kayak gini itu katanya bisa dimakan, dijadikan makanan ya. Oh ya kan, dijadikan makanan dan lain-lain itu kan banyak lah. Nah sekarang biar lebih sistematis kan, tadi saya sudah bikin coretan tuh ada sekitar 36 lah antara khasiat dan manfaat pohon pisang. Udah tahu kan tadi pohon pisang. Yang pertama itu sebagai tempat wayang ya kan, tadi sudah sebagai tempat wayang. Yang kedua itu sebagai dekorasi pesta kan tuh ya. Kalau di pesta pernikahan atau pesta nyunatin anak yang masih kecil, itu terkadang dia kan istilahnya apa ya, membuat dekorasi dari janur kelapa atau apa namanya daun kelapa itu ya, lidinya. Nah untuk membentuk dan menancapkan lidi daun kelapa itu biasanya kita juga memanfaatkan itu pohon pisang. Jadi misalnya kita mau pohon pisang segini nih, nah, ini buat nancepin lidi terus, jadi nanti lidinya itu berbentuk apalah, bunga-bunga atau kelopak bunga atau apa. Nah itu ya sebagai alat dekorasi. Yang ketiga itu pohon pisang juga dijadikan sebagai alat makan seperti piring dan obat herbal, tadi sudah ya kan. Yang keempat dijadikan wadah makan, tadi sudah. Jadi istilahnya ini kelokopannya itu diambil kemudian dibentuk segi 4 pakai tojosan lidi itu kan. Nah saya itu buat tempat makan, khususnya makanan-makanan yang tidak berkuah gitu kan. Nah terus bungkus bibit tanaman. Nah ini pohon pisang kelokopannya juga itu kan. Nah ini ada kali ini. Nah tuh ini, nah contoh ini nih. Nah ini kelokopan pisang. Nah ini kelokopan pisang nih, kalau kayak gini kita potong terus kita lipat gini kan tuh. Nah itu buat tempat, istilahnya itu buat tempat bibit tanaman kayak gitu kan. Nah udah jelas ya, kira-kira nanti searching lebih banyak lagi itu kelokopan pisang. Nah terus ini nih pohon pisang juga terkadang kita manfaat sebagai tali nih. Ada yang kering di pohon kayak gini nih. Kalau kita suwir ini nanti bisa talinya apa, kuat lah istilahnya enggak itu. Atau kalau banyak dikeringkan dulu, nanti kita bisa pintal jadi tali yang lebih kuat lagi. Yang keempat jadi pupuk kompos. Nih biasanya nih kalau kita habis negor pisang, pohon pisang itu kita potong beberapa. Nah kemudian kita silangkan seret karena dia berfungsi sebagai pupuk kompos, atau terkadang kita olah tersendiri sehingga menjadi pupuk gitu kan. Yang kedelapan kan bonggolnya disusun jadi tungku jenang, tadi sudah ya. Jadi bonggol ini kita susun sehingga menjadi tungku orang yang sedang membuat makanan jenang atau dodol gitu kan. Kemudian media ternak cacing kan. Nah dulu ketika kita suka mancing ini, terkadang kita mencari cacing itu nih di begedor pisang yang sudah busuk kayak gini nih. Biasanya banyak cacingnya, coba kita cari di sini. Ada nggak ya? Tuh. Biasanya sih banyak kan dulu, jadi nggak semua tapi ada. Tuh, pokoknya yang kayak gini nih. Mudah-mudahan ada di sini nih. Cacing pisang. Kurang busuk ini.
Sininya kali. Nah, pokoknya itu bisa digunakan sebagai media ternak cacing pisang. Dan cacing pisang itu biasanya bersih tubuhnya untuk mancing ikan gitu kan. Tulis itu ada rayap. Tuh. Nggak ketemu. Coba yang lainnya tuh. Jadi buat media apa istilahnya? Kalau mau ternak cacing bisa pakai ini. Di sini ada enggak? Tuh. Kira nggak ada kah? Sudah, intinya itu ya. Nah, kita lanjutin. Itu bungkus gula merah. Nah, ini bisa bungkus gula merah. Nah, ini pohonnya nih kelokopan kayak gini yang sudah kering tapi ya. Nanti yang kering mana ya, yang sudah kering itu juga biasa kita manfaatkan untuk bungkus gula merah. Jadi gula merah kita susun di sini, seret kita tutupkan kayak gini. Nanti lagi dua lagi sehingga kita kemudian kita tali gula merahnya jadi awet dan khas. Yang ke-11 dijadikan rakit atau sampan tadi sudah ya. Kemudian yang kedua mengarungi sungai. Nah, jadi kalau kita mau nyebrang sungai, kebetulan itu nggak ada perahu, nggak ada apa, kita negor pohon pisang, kemudian kita jadikan sebagai pelampung untuk menyeberangi sungai. Yang ke-13, nah itu kalau pas dijadikan itu apa? Panjat pohon pisang. Nah, itu kalau pas Agustusan kan. Ya, pas bulan Agustus itu kita kan ada istilah panjat pinang, ya kan? Nah, panjat pinang itu sudah biasa. Nah, sekarang di daerah kita itu ada istilah panjat pohon pisang. Nah, caranya gimana kan? Nah, ini pohon pisang itu biasanya tuh ada dua hal. Ada pohon pisang kita tegor ini ya. Kemudian bagian bawahnya dibalik di atas, digantung gitu kan, tanpa menyentuh tanah, sehingga itu lebih sulit mengambilnya daripada yang panjat pinang. Biasanya itu kita di atas sungai yang dangkal atau di darat, cuman bawahnya dikasih air banyak supaya jeblok gitu kan, udah ya. Tuh. Untuk lomba atau perlombaan permainan panjat pisang. Nah, yang keempat latihan tinju kan. Ingat waktu kecil tuh. Waktu seneng lagi demen latihan karate itu. Nah, itu biasanya kita itu ini dijadikan media buat tinju kayak gini. Nah, ini kan tuh kita tinju keras pun nggak sakit. Nah, kalau orang-orang kota kan pakai kantong pasir atau apa ya, kalau beli yang sudah jadi busa atau apa. Nah, kita di kampung itu biasa pakai ini. Pisang tuh kan. Dulu, sekarang udah nggak lagi ngelatih kekuatan tangan tuh. Nah, pada hari itu saya buka alat tinju kayak gitu kan. Nah, kita lanjut ya kan. Tuh, pohon pisangnya banyak di sini nih. Tuh. Ya kan. Nah, kita lanjut. Untuk bikin topeng. Nah, kalau membuat media topeng itu kan banyak cara ya. Nah, salah satu caranya dengan pohon pisang. Jadi kelokopan pohon pisang itu pohon pisang yang besar ya, ini kan kecil nih. Nah, kelokopan pohon pisang kayak gini nih, tuh. Ini kan sudah dikelokop. Nah, ini yang besar tapi ini kita potong sesuai ukuran wajah kita. Kemudian itu dibentuk topeng sesuai keinginan kita. Ada topeng Petruk, topeng Semar, topeng Gareng, Halloween, macam-macam lah gitu kan. Untuk membuat topeng. Untuk pelorotan. Nah, untuk pelorotan itu maksudnya gini kan. Itu, nah ini pohon pisang kita tebang. Nah, kemudian kita itu naik ke lereng gunung atau lereng tanggul atau tempat yang lebih tinggi gitu kan, di tangga atau apa. Nah, kemudian kita ngerosotnya turunnya naik pohon pisang ini. Nah, itu pohon pisang atau enggak pohonnya kita naik ini. Kita ambil apa kelokopan pisang kayak gini nih, tapi yang besar bukan yang kecil. Ini kan untuk contoh aja. Yang besar. Nah, setelah itu kita naik ke lereng gunung atau lereng tanggul atau tempat yang lebih tinggi. Setelah itu kita nyerosot turun itu menggunakan kelokopan pisang itu ya kan. Yang ke-17 itu membendung saluran air. Nah, ketika kita di sawah atau di tempat manapun pengen membendung saluran air, itu terkadang kita itu nebang pohon pisang. Pohon pisang kita tebang, kita potong sesuai ukuran aliran air yang mau kita bendung. Nah, kemudian kita tumpuk tuh. Nah, biasanya tuh pohon pisang itu kita susun atau kita paku lah. Kita paku dengan kayu atau dengan bambu yang sudah dibentuk gitu kan.
Nah, yang ke-18 itu kan istilahnya pohon pisang juga bisa dimakan. Nah, itu sudah seperti tadi tuh. Jadi bonggol pisang seperti cerita-cerita orang tua kita itu bisa dimakan nih kan, kayak gini nih bagian bawahnya. Nah, nanti untuk yang bisa dimakan pada video berikutnya lebih banyak gitu kan. Kemudian getah pohon pisang, dahan untuk luka nih kan. Biasanya kita itu kalau dalam kondisi tertentu nih, dahannya itu kan ini kalau kita pohon kita potong seret, dia akan keluar air. Nah, airnya itu biasanya itu kita teteskan ke luka yang baru, misalnya kita sedang main-main kecocok paku atau cocok beling. Nah, setelah dibuangin darah kotornya itu, kemudian kita kasih getah pisang kayak gini nih, potong atau potongan pohon pisangnya itu walau alam. Tapi kita bisa melakukan itu dan menurut kita efektif gitu kan. Menurut akan gimana tuh? Coba di komen ya kan. Nah, bikin robot-robotan. Nah, terkadang kita juga itu membuat robot-robotan dari pohon pisang. Jadi disusun pohon pisang kita potong. Nah, kemudian kita bikin tangannya dari dari dahan pisangnya, kemudian kepalanya dari bonggol pisang. Nah, sehingga terjadilah seperti robot gitu kan, menjadi robot-robotan gitu kan, di mainan. Nah, akarnya kan, nah tadi berdasarkan referensi yang kita punya, nah akarnya itu banyak, sekarang lagi banyak nih akar pisang kayak gini nih. Nah, coba nanti kita lihat yang lebih besar tuh, lebih nyata. Biasa lagi banyak digunakan untuk penelitian. Mana nih akar pisang? Nah, ini akar pisang tuh, cuman nggak jelas. Nah, intinya itu akar pisang sekarang lagi banyak diteliti untuk berbagai macam kepentingan dan kebutuhan kesejahteraan umat manusia. Mudah-mudahan ya kan, hasilnya kita tunggu saja deh di media massa apa keuntungannya. Menyuburkan tanah atau pupuk organik. Nah, itu kan pohon pisang atau pohon pisang kalau diletakkan di atas tanah, dia itu akan otomatis menjadi pupuk organik, atau bisa kita kelola secara mandiri juga terkadang begitu bisa kan. Istilahnya sebagai bahan baku pupuk organik. Yang ke-23, air disadapan pohon pisang nih kan. Pohon pisang itu juga bisa disadap, diambil airnya, tapi yang udah besar ya. Contoh ini nih. Ini lagi yang besar tadi. Nah, ini pohon pisang biasanya itu kan kalau sudah tua itu kan ditebang ini kan. Nah, nanti setelah tebangannya itu tengah-tengahnya itu kita lubangin, dikasih legokan lah, coakan gitu kan. Nah, sehingga nanti coakannya dia itu akan menampung air pisang keluar. Nah, airnya itu yang sering dimanfaatkan baik untuk air minum, air obat, atau air-air yang lain lah. Aji-aji kata itu apa istilahnya itu kan. Nah, kita kembali lagi tadi, berarti pohon pisang bisa disadap, diambil airnya untuk berbagai macam keperluan dan manfaat. Yang ke-23. Yang ke-24, diolah jadi makanan kan. Tadi sebelum kesini iseng searching Google, ternyata ada makanan-makanan yang dibuat dari pohon pisang bahan bakunya. Yang kemudian diolah jadi obat herbal. Yang ke-25, ternyata pohon pisang itu juga ada yang mengolahnya menjadi obat herbal. Nah, satu lagi kan, ini pohon pisang juga terkadang biasa dijadikan bantalan orang mati. Jadi kalau ada orang meninggal, itu kita di daerah kita itu biasanya nyari pohon pisang. Nah, kita potong pohon pisang sekitar ukuran setengah meter gitu kan. Ya, setengah meter itu biasanya itu 4. Jadi digunakan bantalan ketika memandikan mayit. Nah, di kakinya kita kasih, kemudian di bagian tengah pantat kita kasih, kemudian kepala kasih. Nah, itu kan jadi bantalan orang mati. Kemudian jadi tameng ketika perang-perangan. Nah, ketika perang-perangan kita juga biasa menggunakan kelokopan pisang yang besar itu untuk jadi tameng permainan perang-perangan. Nah, itulah 27 manfaat pohon pisang untuk berbagai macam keperluan. Nah, sekarang atau untuk kesehatan apa manfaatnya kan? Nah, tadi sebelum ke sini ya kan, sebelum ke kebun, kita tuh sempat searching beberapa manfaat pohon pisang yang bisa digunakan untuk tanaman herbal.
untuk obat herba. Di antaranya satu kita sebutkan saja ya, untuk rincinya tentu nanti butuh penelitian lebih lanjut. Ini informasi awal saja. Nah, bagi agan-agan yang mau serius menggunakan pohon pisang sebagai media pengobatan, tentu butuh tahu lebih banyak apa kandungannya, bagaimana cara mengolahnya, dan lain ya kan. Nah, kita sebutkan yang pertama itu sebagai detoksifikasi tubuh pohon pisang itu ya kan. Nah, jadi kalau untuk membersihkan tubuh Anda bisa memanfaatkan pohon pisang misalnya dengan cara di jus atau lain-lain gitu. Sekali lagi mesti cari info lebih banyak dan cara mengejusnya supaya baik dan benar dan memang benar-benar bermanfaat bagi kita. Yang kedua itu mengatasi batu ginjal dan ISK, infeksi saluran kencing. Jadi kalau saluran kencing kita bermasalah, itu bisa menggunakan jus pohon pisang, tapi sekali lagi harus dengan cara yang tepat dan metode yang benar ngejusnya ya. Yang ketiga untuk penurunan berat badan. Nah, jadi ini bagi agan-agan yang gendut, gembrot, kalau ingin menurunkan berat badan, coba deh cari informasi lebih lanjut tentang jus pohon pisang ini ya kan tuh. Kemudian selanjutnya adalah mengontrol kolesterol. Nah, di zaman modern ini kan banyak orang yang mengalami kolesterol tinggi. Nah, salah satu cara untuk mengontrolnya agan-agan itu bisa menggunakan pohon pisang. Caranya gimana di jusnya? Nah, cari info lebih lanjut ya kan. Ini informasi awal saja. Yang kelima itu bisa mengatasi asam lambung. Nah, jadi kalau asam lambung sering naik, sering nggak ada salahnya coba-coba dengan jus pohon pisang. Nah, ini tentu ada milih pohon pisang yang bagus yang seperti apa dan caranya lagi-lagi ini informasi awal saja ya kan dari beberapa referensi yang tadi saya baca. Yang keenam bisa menstabilkan gula darah. Caranya gimana, bisa di jus atau gimana. Terus yang ketujuh menurunkan demam nifas. Yang kedelapan mengobati cacar air, dan yang kesembilan mengobati influenza. Nah, itulah kan ada 27 manfaat pohon pisang dan 9 manfaat untuk kesehatan pohon pisang. Jadi semuanya total ada berapa? 27 ditambah 9 jadi 36 manfaat dan khasiat pohon pisang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi agan-agan yang mau mendownload video ini silahkan, yang mau mengedit video ini silahkan, yang mau men-share video ini juga silahkan. Yang penting sudah subscribe dan yang kedua digunakan untuk kebaikan ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya tetap update informasi bermanfaat dari alam di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.